kancing-kancing yang berikutnya atau kehidupan kita di masa depan itu akan salah terus. Nah, jadi pastikan kita memulai ya, kehidupan kita, ya, khususnya kita mau belajar firman Tuhan ini. Yang pertama ini kita pastikan dengan benar, kita ikuti apa adanya sesuai instruksi firman, sehingga kedepannya kita akan menjadi kehidupan yang benar di mata Tuhan. Nah, apa yang kita pelajari minggu kemarin ini sangat sangat penting. Ya, jangan pernah lupakan Ulangan 32 ayat 7. Ingatlah zaman dahulu kala, perhatikan tahun-tahun keturunan yang lalu. Ini perintah Tuhan kepada kita. Begitu kita lupa zaman dahulu kala di Alkitab, begitu begitu kita tidak memperhatikan tahun-tahun keturunan atau silsilah pemeran-pemeran utama, tokoh-tokoh di Alkitab yang sering kali kita lupakan, bahkan kita nggak mengenal mereka, nama pun kita nggak pernah tahu, karena kita nggak memperhatikan, kita akan keluar jalur tuntunan Tuhan. Ya, ini penting sekali. Setiap kali kita jalani hidup, ya, apa pedoman hidup kita? Zaman dahulu kala di Alkitab, yang artinya pedoman hidup kita adalah Alkitab, firman Tuhan kan. Karena Alkitab adalah zaman dahulu kala. Dan Tuhan bekerja melalui keturunan-keturunan yang lalu. Maka kita disuruh memperhatikannya sungguh-sungguh. Ya. Kenapa kita harus mengingat zaman dahulu kala? Boleh tampilkan slide berikutnya. Karena Tuhan memberitahu apa itu akhir zaman. Seperti apakah akhir zaman, seperti apakah masa di depan kita yang belum kita ketahui. Melalui hal yang permulaan. Melalui zaman dahulu kala. Ya, kita bisa mengerti ini khususnya kalau kita lihat terjemahan Inggris lebih akurat ya. Boleh ditampilkan terjemahan NASB ya, menyatakan akhir dari permulaan. Dari zaman dahulu kala, hal-hal yang belum terjadi. Tujuanku akan dibangun dan aku akan menyelesaikan semua kehendak baikku. Melalui apa? Melalui beginning, permulaan. Dengan gimana kita bisa tahu ini? Dengan ancient times, zaman dahulu kala. Bahasa Jermannya zaman baheula, ya. Nah, jadi zaman baheula ini penting sekali buat kita. Ini adalah nubuatan untuk kita di hari akhir. Contoh yang harus kita ingat zaman dahulu kala, semuanya kan harus kita ingat. Nah, contoh perjalanan umat Israel di padang gurun. Perjalanan umat Israel di padang gurun adalah nubuatan untuk kita di akhir zaman. Ya, boleh tayangkan slide berikutnya di 1 Korintus 10 ayat 11. 1 Korintus 10 ayat 11. Semuanya ini kisah umat Israel dari Mesir ke padang gurun sampai ke tanah perjanjian, ya, adalah ini ditulis untuk apa? Contoh dan peringatan. Ya, apa itu peringatan bagi kita yang hidup di zaman akhir telah tiba? Peringatan di sini adalah teguran, nasihat, instruksi. Ya, ketika kita mengabaikan zaman dahulu kala, ini udah perjanjian lama, gunanya apa? Ya, kita nggak tahu instruksi Tuhan apa. Kita nggak tahu teguran, nasihat Tuhan itu apa. Ya, instruksi kita bukan AI. Instruksi kita adalah zaman dahulu kala Alkitab. Nah, maka yang tidak sungguh-sungguh memperhatikan zaman dahulu kala ini, bagaimana perjalanan umat Israel, kita harus pelajari dengan detail, dia akan jatuh di ayat berikutnya. Yang merasa diri udah teguh berdiri, saya tahu, ya, gak usah ngatur-ngatur hidup saya bisa atur hidup saya sendiri, ini udah zaman AI, hati-hati. Ya, melihat dengan sungguh-sungguh dan hati-hati. Kalau enggak kita jatuh loh. Nah, jadinya waktu kita lihat garis besarnya, kenapa kita penting sekali melihat zaman dahulu kala ini? Yang pertama, di slide berikutnya umat Israel.
Alkitab zaman dahulu kala, tokoh utama atau pemeran utama dari, kalau misalkan Alkitab ini kita bikin film gitu ya. Kita bikin film, pemeran utamanya dari Alkitab ini adalah umat Israel kan. Umat Israel, aku bukan umat Israel, aku NKRI. Oke, betul. Kita ditakdirkan untuk menjadi warga negara Indonesia. Tapi secara rohani, kita adalah umat Israel. Yaitu simbol orang percaya. Orang percaya Yesus adalah Israel rohani. Berikut ayat-ayatnya. Ya, jangan hanya sekedar dicatat untuk supaya benar jawabannya di ujian, tapi waktu kita baca ayat-ayat ini, oh iya ya, ini adalah aku, umat Israel ini. Jadi kisah Alkitab yang pemeran utamanya adalah umat Israel adalah kisahku. Nah, lalu umat Israel di Mesir, ya, di poin berikutnya Mesir, umat Israel, umat Tuhan, percaya Yesus, diperbudak di Mesir. Simbol dari dunia yang berdosa. Simbol dari dunia yang berdosa. Jadi umat Tuhan, kita, orang percaya, diperbudak oleh dosa. Kok kayaknya mau menjalani kehidupan kudus tuh kayaknya mustahil ya. Karena kita ini memang terikat oleh dosa, mau gimana lagi. Hidup di dunia adalah hidup berdosa. Kita tahu itu salah. Kenapa diulang-ulang lagi? Karena kita sedang terikat atau diperbudak oleh Mesir, simbol dari dunia yang berdosa. Maka dari itu Tuhan mengerjakan pekerjaan keluaran, dikeluarkan, dibebaskan, dimerdekakan. Makanya ada kitab setelah kejadian keluaran, Exodus, merdeka, jangan diperbudak lagi oleh Mesir, simbol dari dunia yang berdosa. Nah, merdeka, mau dikasih tanah yang baru, yaitu tanah Kanaan. Tapi sebelum dikasih tanah yang baru, tanah Kanaan, sebelum dijadikan kerajaan sorga, ya, yang Tuhan adalah rajanya yang memimpin, harus masuk dulu ke pelatihan atau ke sekolah dulu yang disebut sebagai padang gurun. Ya, padang gurun adalah kehidupan bergereja, kata Alkitab. Padang gurun adalah kehidupan bergereja. Kenapa kita perlu menjalani kehidupan bergereja? Ya, karena kita harus diproses, dilatih, belajar, dipersiapkan untuk menjadi warga sorga. Ya, padang gurun. Nah, padang gurun ini adalah kehidupan kita di dunia ini seharusnya sedang menjalani kehidupan padang gurun. Nah, kalau kita nggak mengerti ini, padang gurun, nggak mau, saya nggak mau ke padang gurun. Emangnya ada apa di padang gurun? Kan nggak enak. Saya maunya di padang rumput. Gitu. Tapi kita disuruh ke padang gurun. Simbol dari kehidupan bergereja yang mana Tuhan kasih firman kepada Musa untuk disampaikan kepada semua umat. Nah, jadi kita dibebaskan dari dosa. Kita dibaptis. Kita percaya Yesus. Selamat. Ya kan? Terus ngapain? Apa next-nya? Apa tuntunan Tuhan? Suruh kita menerima firman dalam kehidupan bergereja di padang gurun. Firman yang apa adanya Tuhan kasih di Gunung Sinai, Musa sampaikan apa adanya juga. Nggak ditambah, nggak dikurang. Oh, ini kayaknya kesusahan ya, kebanyakan ya. Jadi kita nggak usah kasih yang banyak, yang susah ya. Yang ayat-ayat yang membuat happy-happy aja. Enggak, apa adanya. Musa terima apa adanya. 40 hari 40 malam di Gunung Sinai. Musa sampaikan apa adanya. Ya. Jadi dari firman yang begitu banyak, yaitu isi Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, Tuhan mau kita terima apa adanya. Bukan ayat-ayat favorit, ayat-ayat yang menyenangkan manusia saja. Nanti kalau ayatnya terlalu susah, kayak terlalu banyak, kayak gawat, nanti jemaatnya marah. Terus supaya jemaatnya nggak marah, kasihnya jangan semuanya. Enggak seperti itu. Padang gurun adalah firman apa adanya disampaikan kepada Musa, Musa sampaikan lagi kepada umat Tuhan. Nah, inilah yang seharusnya kita hidupi dan lakukan di akhir zaman ini. Apakah kita sedang ada dalam kehidupan padang gurun rohani? Tanda tanya. Ya, apa seperti itu? Ya, seperti apa? Yaitu berpusat pada gereja, karena padang gurun simbol dari gereja. Apakah pusat kita adalah cita-citaku, masa depanku? Mungkin ada yang kelihatannya
di mata manusia, oh dia rajin sekali, jadi pusatnya hanya yang nomor satu adalah sekolah, pendidikan. Oh dia baik sekali, pusatnya adalah membantu orang tua, ya, mengasihi sesama. Itu semua bagus. Tapi kalau berbicara mengenai padang gurun yang adalah simbol dari gereja, yang tujuan Tuhan menciptakan gereja adalah untuk menerima semua firman Tuhan, ini adalah prioritasku yang ke-10 yang terakhir. Kalau ada waktu, kalau sempat, kalau nggak sempat, ini bukan yang terpenting. Aku akan lakukan yang terpenting. Sorry ya, aku nggak bisa belajar Alkitab karena aku harus melakukan ABCD, karena menurut aku itu yang lebih penting dari Alkitab. Itu yang lebih penting dari kehidupan padang gurun bergereja. Nah, sehingga tanpa kita sadari Tuhan melihat kita menomor sekiankan padang gurun ini. Padahal fokus tujuan utama hidup berpusat pada padang gurun. Ya, harus kita renungkan. Karena orang-orang seperti inilah yang Tuhan tuntun pada akhirnya ke tanah Kanaan. Ya, tanah Kanaan simbol dari kerajaan sorga. Kerajaan sorga. Kita udah belajar, boleh slide-nya di next. Kita udah belajar tanah Kanaan, kerajaan sorga. Ya, Tuhan jadi raja, kita jadi rakyat, tanah Kanaan simbol sorga jadi tanahnya. Harus ada 3 unsur dalam sebuah kerajaan atau sebuah bangsa Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke tanahnya, ada sekian banyak pulau, penduduknya sekian banyak suku, itu rakyatnya, pemerintahannya, ada pemerintahannya yang harus diikuti oleh rakyat. Makanya kita pergi ke sekolah, supaya kita bisa jadi warga negara yang baik dan benar. Nah sama sorga juga. Tuhan persiapkan kita untuk masuk sorga mulai dari bumi ini yang adalah kehidupan padang gurun. Nah kalau kita anggap hidup di bumi ini adalah supaya sukses jasmani semata, hanya itu, nggak mau mempersiapkan kita masuk sorga jadi warga negara kerajaan sorga, ini kita sedang tidak mengikuti tuntunan Tuhan yang mau menuntun kita untuk menerima kerajaan sorga baik di bumi maupun kerajaan sorga kekal pada akhirnya. Karena di mata Tuhan, oh kamu mau masuk sorga tapi kamu bukan warga negara kerajaan sorga. Kamu nggak mengikuti pemerintahan firman Tuhan. Aku sebagai raja, aku yang mengontrol, aku yang memerintah, aku yang mengatur hidup kamu, yang menuntun hidup kamu lewat firman, kamu nggak mau. Kamu punya kehidupan sendiri. Itu bukan warga negara kerajaan sorga. Hanyalah daripadaku. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Kata Matius 7 ayat 23. Kata pembuat kejahatan adalah tidak memiliki hukum. Ya, jadi siapa orang jahat di mata Tuhan yang ditolak masuk sorga, tidak punya hukum, tidak punya firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan bukan diprioritaskan. Bahaya sekali. Mari kita kembali kepada tuntunan Tuhan. Keluar dari Mesir, masuk ke padang gurun, dipersiapkan, diberikan firman Tuhan, supaya kita siap masuk dalam kerajaan sorga yang disimbolkan sebagai tanah Kanaan. Dari sekian banyak umat Israel yang diberikan tuntunan dan janji ini, mayoritas itu gak berhasil masuk ke tanah Kanaan. Ya, suatu hari kita akan pelajari ini. Suatu hari ya, mayoritas gak masuk. Udah dikasih janji, udah dikasih perjanjian, udah dikasih tuntunan, mayoritas gak masuk. Kenapa? Karena mereka tidak menjalani tuntunan Tuhan dengan baik dan benar. Dan ini adalah contoh dan peringatan untuk kita yang hidup di hari akhir. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Nah, jadi mari jangan main-main lagi dengan firman Tuhan, tuntunan firman Tuhan. Nah, kita udah bahas bagaimana umat Israel dituntun ke padang gurun 40 tahun. Di yang tahun terakhir, udah satu langkah lagi, satu kemah lagi masuk ke tanah Kanaan. Ya, di penghujung perjalanan padang gurun, di akhir perjalanan padang gurun, tinggal nyebrang sungai Yordan, masuk deh tuh ke tanah Kanaan. Tuhan memberikan firman terakhir di kemah yang ke-41. Kemah ke-42 ini
masuk ke tanah Kanaan, ya, adalah Gilgal, itu sudah jadi bagian dari tanah Kanaan. Nah, ini kemah ke-41. Sebelumnya dikasih firman yang terakhir yang disebut kitab Ulangan. Kitab Ulangan. Nah, jadi ini contoh dan peringatan untuk kita di akhir zaman, kita mau masuk tanah Kanaan, kerajaan sorga, Tuhan kasih kitab ulangan. Nah, lalu kita pasti tanya, emang kitab ulangan ini harus diterima apa enggak? Kalau orang dulu, oke, mereka terima kitab ulangan. Kalau kita, apakah kita perlu terima kitab ulangan? Nah, yang mengejutkan di Wahyu 14 ayat 3, ya, boleh tayangkan slide berikutnya. Wahyu 14 ayat 3, mereka di sini adalah simbol dari umat kudus di akhir zaman. Bukan nanti 1000-2000 tahun lagi ya. Umat kudus di akhir zaman, yaitu sekarang. Dikatakan mereka menyanyikan nyanyian baru. Ya, umat kudus di akhir zaman menyanyikan nyanyian baru. Yaitu 144.000 yang disimbolkan sebagai umat kudus menyanyikan nyanyian baru. Dan nyanyian baru ini gak ada orang lain yang tahu selain 144.000. Waduh, ini nyanyian baru apa ini? Dikatakan di Wahyu 15 ayat 3, ternyata nyanyian baru ini adalah nyanyian Musa dan nyanyian anak domba. Ya, nyanyian Musa adalah nyanyian baru. Apa itu nyanyian Musa? Kita cek di Alkitab. Nyanyian Musa di Alkitab itu apa? Yaitu dicatat di kitab Ulangan. Nah, jadi kitab Ulangan zaman dulu sebelum umat Israel masuk ke tanah perjanjian, simbol dari kerajaan sorga buat kita. Diberikan juga kepada kita. Kita harus ngerti ini, kita harus nyanyikan ini, kita harus sampaikan ini, kita harus hidupi ini. Ya. Jadi nyanyian Musa ini harus masuk ke jiwa kita. Apa itu nyanyian Musa? Dicatat di Ulangan 32. Ulangan 32 adalah nyanyian Musa. Perikop dari satu pasal ini adalah nyanyian Musa dan intinya ada di ayat 7. Ini betul-betul penting sekali ini ayat. Makanya kita mau ulang sekali lagi lalu kita lanjut. Karena kalau kita cuma sekedar terima ini sebagai pengetahuan tambahan, kita anggap ini sebagai, oh lumayan ya, ini seperti suplemen, ini seperti vitamin. Bukan, ini intinya, ini pusatnya. Kita harus menyanyikan nyanyian Musa di zaman akhir. Mereka terima nyanyian Musa sebelum masuk tanah perjanjian yang adalah contoh peringatan, yaitu instruksi untuk kita di akhir zaman. Ingat zaman dahulu kala. Perhatikan tahun-tahun keturunan yang lalu. Tanya kepada ayah, tanya kepada tua-tua. 3 perintah. Ingat zaman dahulu kala, perhatikan tahun-tahun keturunan yang lalu, tanya kepada ayah dan kepada tua-tua. Nah, jadi yang pertama, ingat kepada zaman dahulu kala. Ya, ini nyanyian Musa. Siapa orang yang menyanyikan nyanyian Musa di hari akhir yang mengingat kepada zaman dahulu kala? Ini berbentuk perintah. Perintah. Ya. Jadi Tuhan memerintahkan kita mengingat zaman dahulu kala. Oke, apa susahnya? Kita tinggal lakukan aja kan. Masa gitu aja nggak mau? Nah, zaman dahulu kala adalah zaman dulu, terjemahan bahasa Ibraninya, waktu yang panjang, sebuah masa yang panjang. Dan ini juga memiliki arti masa depan. Loh gimana? Zaman dahulu sama masa depan kan berbeda. Tapi kalau kita pelajari dari bahasa aslinya, ini zaman dulu dan juga masa depan. Kontradiksi. Berbeda, zaman dulu sama masa depan tuh berbeda. Lawan kata. Pelajaran bahasa Indonesia. Apa lawan kata zaman dulu, masa depan? Nah, ini kenapa lawan kata? Tapi artinya zaman dahulu kala, karena kita bisa mengerti kenapa Tuhan membuat arti yang kita berpikir kok ini lawan kata tapi di arti yang sama. Karena Tuhan menyatakan akhir dari permulaan. Tuhan menyatakan yang belum terjadi dari zaman dahulu. Kita bisa ngerti ini. Ini formulanya. 1+1=2. Ya kan? Nah, formula yang Tuhan bilang akhir zaman itu apa? Permulaan. Zaman di depan, masa depan itu apa? Zaman dahulu. Jadi kalau kita tahu permulaan, tahu akhir.
Tuhan mau kasih taunya dengan cara seperti itu. Kita mau tahu masa depan gimana, dan kita harus tahu, karena kita harus ikuti apa yang Tuhan mau tuntun kepada kita. Kita harus tahu zaman baheula, zaman dahulu kala. Oke? Nah, maka dari itu, arti dari zaman dahulu kala, Yom Olam, memiliki makna yang luar biasa dalam. Kita harus terima ini. Ya. Dan ini memiliki makna juga kekekalan. Kekekalan. Ya. Ingatlah kekekalan kalau diterjemahkan apa adanya. Zaman dahulu kala itu adalah kekekalan. Zaman dahulu kala di Alkitab adalah kekekalan. Dari dulu, semenjak Adam jatuh dalam dosa, Tuhan memulai pekerjaan penyelamatannya supaya kita hidup kekal. Jadi ingat zaman itu. Ini berlaku untuk semua manusia. Khususnya kita di akhir zaman disuruh menyanyikan nyanyian Musa. Ingat zaman dahulu kala. Ingat waktu yang panjang tersebut. Karena kita sedang mempelajari masa depan dan sedang mau dituntun kepada kekekalan. Maka dari itu firman Tuhan disebut sebagai firman yang kekal. Oh, ini kan kisah zaman dahulu kala. Kalau mau tahu masa depan ya tanya-tanya aja. Ya kita harus dengar-dengaran dengan suara-suara gitu ya. Ada suara yang berkata masa depan nanti begini-begini, begitu-begitu. Cara kerja Tuhan sekali lagi lewat Alkitab, lewat zaman dahulu kala. Mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, semua zaman dahulu kala kan. Ya. Jadi dimulai dari perjanjian lama, kita nggak pernah boleh lupakan itu. Jadi ini firman Tuhan, oke, ini kisah kuno, tapi ini adalah kekal. Ya, kekal firman Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 15 mengatakan itu. Ya, 2 Timotius 3 ayat 15, kita ya mengenal kitab suci di sini adalah perjanjian lama. Ini memberikan hikmat kepada kita yang menuntun kita kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Kitab suci ini apa? Adalah perjanjian lama. Perjanjian lama memberi hikmat menuntun kita pada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ya. Jadi Yesus bilang, seluruh kitab suci, seluruh perjanjian lama mulai dari zaman nabi-nabi, ya, kitab nabi-nabi, seluruh kitab nabi-nabi, bukan dari zaman nabi-nabi saja, maaf, seluruh kitab nabi-nabi, Mazmur, ya, itu perjanjian lama kan, adalah aku, berbicara tentang aku, menjelaskan tentang aku. Jadi kita mau mengerti Tuhan kita Sang Juru Selamat, hanya harus lewat Alkitab, mulai dari kitab nabi-nabi yang pertama, kitab Kejadian dan seterusnya. Kalau enggak, kita bisa punya pemahaman Yesus yang dibuat-buat menurut penafsiran manusia, dan Paulus bilang itu adalah Yesus yang lain. Yang tidak disampaikan melalui Alkitab adalah Yesus yang lain. Oh, Yesus kan pasti begini. Oh, Yesus pasti begitu. Oh, nggak mungkin lah Tuhan Yesus akan begini begitu. Pasti dia begini. Nah, itu semua kita buat-buat Yesus yang lain, hati-hati. Kita nggak sedang menyembah Yesus kalau begitu. Kita sedang menyembah berhala. Karena definisi berhala adalah Tuhan yang kita buat-buat, yang manusia buat. Jadi jangan dengar apa yang manusia pikirkan tentang Tuhan, tapi kita dengar apa yang Alkitab jelaskan tentang Tuhan. Kita sedang mengingat sungguh-sungguh zaman dahulu kala ini, kita sedang betul-betul meresapi Tuhan yang sejati. Kata ingat, bahasa Ibraninya, mengingat dengan sungguh-sungguh, mengenang, mempertimbangkan dengan dalam. Ya. Mengingat dengan sungguh-sungguh, cerita-cerita di Alkitab, kita kenang ini. Kita pertimbangkan dalam setiap keputusan-keputusan yang harus kita jalani. Manusia itu menjalani kehidupan yang harus mengambil keputusan kecil, keputusan sedang, keputusan besar. Ini semua keputusan-keputusan kan. Saya mau makan apa? Apakah saya mau makan telur, atau saya mau makan gorengan di pagi hari, atau saya langsung mau makan cincau yang manis-manis, cendol, kan itu semua keputusan kan. Kita harus pilih. Nah, kita
memilih keputusan kecil sampai besar dengan mempertimbangkan zaman dahulu kala, dengan mempertimbangkan firman Tuhan. Ya. Semuanya harus dipertimbangkan lewat firman Tuhan. Aduh, dia naksir saya nih. Terus saya pertimbangkan dengan firman Tuhan. Apakah bagaimana saya harus meresponi dia yang naksir saya contohnya, atau saya lagi naksir dia. Kita pertimbangkan dengan firman Tuhan. Semuanya dicatat di Alkitab. Masalah percintaan, masalah masa depan, ya, apa yang harus saya lakukan, semua dicatat di Alkitab. Nah, kalau kita nggak pelajari itu, kita pilih pilihan sendiri atau pilihan AI yang sebetulnya bukan pilihan Alkitab. Hasilnya apa? Ya. Hasilnya banyak jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya maut. Hanya jalan firman, satu-satunya jalan kepada kehidupan kekal, kepada surga. Ya. Jadi, ingatlah zaman dahulu kala, apa yang Tuhan sedang kerjakan, Tuhan sedang menaruh firman-Nya ke otak kita, ke hati kita. Ini dicatat di Ibrani 8 ayat 10. Ibrani 8 ayat 10, inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, diberikan firman Tuhan, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi pikiran. Ya, hukum Tuhan kita paling sebel. Hukum Tuhan kita paling nggak tertarik. Tapi ini justru harus paling kita fokuskan dan tertarik. Karena ini mau ditaruh di akal budi kita. Dan menuliskannya dalam hati mereka. Di hati kita sekarang ada siapa? Ada si dia. Ada ini, ada itu, ada kesukaanku. Ada si apa namanya, buah hatiku, uh, uh, pacarku, fans, idolaku. Apa yang harus ada di akal budi dan hati kita? Boro-boro ada hukum Tuhan. Nah ini, kita ini umat Tuhan nggak? Karena hanya orang yang seperti ini yang dikatakan mereka akan menjadi umatku. Apa yang ada di pikiran dan di hati kita? Firman Tuhan, hukum Tuhan. Yaitu apa firman Tuhan? Zaman dahulu kala. Ini nggak ada. Kita bukan umat Tuhan. Ya. Berseru, oh, Tuhan, Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Bukan orang yang berseru Tuhan Yesus yang masuk ke surga. Yang melakukan kehendak Bapakku. Kenapa bisa melakukan kehendak Bapa? Karena pikirannya, hatinya berisi firman. Bukan yang lain. Tapi firmannya seminggu sekali. Dan itu pun hanya seemprit, secuprit bahasa Jermannya. Seetik. Dan yang seetik ini nanti bisa dilibas dengan pikiran dan hati yang lain. Nah, maka dari itu, di akhir zaman, Tuhan bilang ada pekerjaan pemeteraian. Boleh ditampilkan di slide berikutnya. Ada pekerjaan pemeteraian kepada 144.000. Boleh tolong di next. Ada pekerjaan pemeteraian kepada 144.000 yang adalah umat kudus di akhir zaman. Termeterai firman di dahi. Inilah umat akhir zaman sejati. Kita sedang hidup di akhir zaman. Kita dimeteraikan dengan apa? Dengan TikTok, ya, dengan konten-konten apalah yang receh. Oh enggak, saya enggak receh loh kontennya loh. Ini mendidik bla bla bla. Oke. Apakah kita termeterai oleh itu atau oleh firman? Harusnya oleh firman. Ya. Jadi sudah waktunya kita bebersih pikiran kita, bebersih hati kita, yang barang terlalu banyak di gudang pikiran dan hati kita, yang nggak ada gunanya. Buang itu, jangan disayang-sayang. Aduh sayang, ini disimpan, jangan disayang-sayang, dibuang, supaya kita punya ruangan untuk menerima, dimeteraikan firman Tuhan. Gimana caranya kita bisa terima firman? Contoh, kalau sekarang teman-teman di sini lagi di time zone contohnya, ya, lagi di time zone,
lagi punya kuota 1 juta lagi ya, untuk 1 harian nih harus dihabisi 1 juta. Wah, berkat luar biasa Tuhan, berkat hiburan. 1 juta harus expirednya hari ini. Kita main gila-gilaan dari pagi sampai malam kan. Pikiran kita mau main ini, lagi fokus main game ini. Terus kita saat yang sama kita sampaikan firman Tuhan. Mana bisa kita terima firmannya? Kita sedang sibuk. Makanya pikiran kita ini terlalu terlalu banyak sampahnya, maaf kata. Kalau nggak difokusin, nggak dibuang, nggak kita fokuskan, kita bikin cari waktu setiap Sabtu jam 11 untuk benar-benar fokus, sudah nggak mau mikir yang lain, firman Tuhan dijamin nggak akan bisa kita terima. Dan nanti begitu di ujian atau kita ditanya, kita bengong, apa ya, kenapa, saya nggak ngerti maksudnya apa ya, karena bukan, kita nggak boleh menyalahkan kanan kiri, kita salahkan otak kita. Kita nggak mau bersihin. Kita mungkin ada di sini, tapi otak kita ke sana sini. Kita nggak akan terima apa-apa. Ya. Jadi untuk menerima pekerjaan pemetaan firman Tuhan ini dibutuhkan pengorbanan. Ya, dibutuhkan kita rela dipisahkan dari banyak hal. Buang. Ya, ini yang terpenting. Tuhan yang adalah firman. Firman itu adalah Allah. Pada mulanya itu adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Ini yang terpenting. Oke? Lanjut. Next. Perhatikan tahun-tahun keturunan yang lalu. Ya, yang harus kita lakukan di area akhir, perhatikan tahun-tahun keturunan yang lalu. Apa itu keturunan yang lalu? Silsilah. Silsilah. Ada memperanakan Set, Set memperanakan Enos, Enos memperanakan Kenan, Kenan memperanakan Mahalaleel, Mahalaleel memperanakan Adam, Set, Enos, Kenan, Mahalaleel memperanakan Yaret, Yaret memperanakan Henok, Henok memperanakan Metusalah, Metusalah memperanakan Lamek, Lamek memperanakan Nuh. Nah, itu adalah silsilah-silsilah yang paling dihindari dan membuat banyak seluruh orang di dunia di setiap zaman ngantuk dan akhirnya tidur dan akhirnya kesal bacanya. Aduh, ini memperanakan, gak berhenti-berhenti. Akhirnya kita tutup Alkitabnya. Atau enggak, udah besok mau baca Alkitab lagi, saya mau lewat ini silsilah. Apa sih gunanya? Nama demi nama, nama demi nama, keturunan demi keturunan. Banyak dicatat di Alkitab. Di perjanjian lama, di perjanjian baru. Bahkan di perjanjian baru dimulai dengan silsilah. Ya, aduh, ini bosan banget ya. Silsilah-silsilah ini. Gunanya apa ya? Nggak perlu ya. Silsilah adalah nama orang-orang. Terhadap orang-orang tersebut, Tuhan bekerja melalui mereka. Melalui generasi ke generasi yang tidak terputus. Jadi waktu kita menggali dan mempelajari setiap nama dalam silsilah ini, Tuhan mengerjakan pekerjaan kepada masing-masing mereka. Tuhan punya penyelenggaraan sejarah penebusan Tuhan. Tuhan sedang berkarya melalui mereka. Jadi waktu kita menggali setiap nama-nama ini, itu tuh adalah orang-orang yang menerima pewarisan iman dan mewariskan iman. Ada begitu banyak pekerjaan yang tersembunyi dalam silsilah. Kalau kita nggak mau gali silsilah, kita disuruh perhatikan ini. Contoh. Tuhan Yesus bilang akhir zaman seperti zaman Nuh. Ya, Matius 24 ayat 37 dan seterusnya, akhir zaman seperti zaman Nuh. Nah, kita harus gali sih Nuh. Supaya kita bisa mengerti seperti apakah akhir zaman. Dan supaya kita bisa selamat seperti Nuh di kiamat yang kedua ini. Karena Nuh selamat di kiamat pertama. Nah, banyak silsilah-silsilah yang kita abaikan. Padahal sama pentingnya. Dengan contoh Bapak Nuh. Sama pentingnya. Penting sekali. Waktu kita gali nama ini, kita gali kehidupannya. Wow, ternyata Tuhan bekerjanya seperti apa. Tuhan maunya seperti apa. Tuhan berkenannya seperti apa. Tuhan kasih janji apa. Semua harus kita gali. Perhatikanlah tahun-tahun keturunan yang lalu, kata perhatikan.
Ini perintah, ya. Kita disuruh memahami dengan dalam, dengan hati-hati, dengan rajin. Kayak kita pelajaran fisika, kayak pelajaran ilmu pengetahuan alam atau apa istilahnya kalau sekarang, kalau zaman saya dulu IPA gitu ya. Kita lagi mau belajar tentang mata. Gitu. Kita belajar tentang mata, pakai mata beneran. Yang dipakai waktu itu, ya, waktu saya sekolah mata babi contohnya. Ini mendekati dengan mata manusia. Kita bedah nih, mata ini terdiri dari apa? Ya, perhatikan dengan dalam, dianalisa di laboratorium dengan rajin. Oh, jadi cara kerja mata tuh seperti ini fungsinya apa, fungsinya apa. Nah, itu kata perhatikan. Di lab, dimasukin ke laboratorium. Setiap nama-nama ini. Karena ada harta karunnya. Ya. Ada pesan yang begitu penting untuk kita di akhir zaman. Kenapa? Karena yang pertama, silsilah adalah tulang punggung, rangka, benang merah. Yang manusia tidak bisa aktivitas, tidak bisa bergerak tanpa adanya tulang punggung yang menopang. Ya, kita cuma lumpuh dan gak lama mati kalau nggak ada tulang punggung. Jadi harus ada rangkanya, harus ada tulangnya. Apa itu tulang punggung Alkitab? Silsilah yang menyatukan Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru adalah silsilah. Tanpa silsilah kita bengong. Hah? Ini lagi ngomongin apa sih? Ini lagi zaman apa? Kok tiba-tiba ada zaman ini? Kita bingung Alkitab. Tapi kalau kita lihat Alkitab dari akar atau rangkanya, ya rangkanya, tulangnya, yaitu silsilah, kita jadi ngerti Alkitab seperti kita nonton sinetron, contohnya drakor, dari episode 1 sampai episode 100. Karena apa? Adam, Set, Enos, Kenan, Mahalalel, Yared, Enoch. Ini semua kisah-kisah sehari demi hari, tahun demi tahun yang tidak terputus di Alkitab. Kita bisa mengerti alur sejarah Alkitab ini seperti apa. Kalau kita melupakan nama-nama tersebut, kita bingung. Ini apa ya? Ini apa? Tiba-tiba kok begini, tiba-tiba kok begitu. Tapi kalau kita lihat dari rangkanya, oh ini di zaman ini. Kenapa di zaman ini Tuhan mengirim nabi ini? Ya, kenapa ada pekerjaan Tuhan seperti ini? Kalau kita bedah di zaman itu, oh ternyata di zaman itu orang-orang itu ternyata salah jalan, buru-buru Tuhan benerin. Jadi biarlah kita mengerti alur kisah Alkitab ini dengan baik, seperti semangat kita mau nonton drakor-drakor lah, apalah. Oke, nggak usah ngomong drakor. Dikasih tiket gratis nonton bioskop. Ada nggak yang mau nonton bioskop ini bulak-balik keluar sambil main HP, nggak peduli main game. Udah bayar mahal-mahal ke bioskop, belum dengan transport dan sebagainya, ini waktu sangat berapa. Dinontonin itu, dimelekin dari awal sampai akhir. Dipelajarin tuh ceritanya apa. Nah, jadi kalau kita nggak lihat Alkitab dengan rangka silsilah, kita nggak akan ngerti film Alkitab ini kayak bagaimana. Waktu kita pelajari dengan silsilah, oh saya tahu ternyata ini di zaman ini, kenapa kayak zaman seperti ini, karena zaman sudah berubah dan sebagainya dan sebagainya. Jadi mengerti alurnya tanpa terputus. Dari Adam sampai Yesus Kristus. Mengalir terus menerus. Dari Yesus Kristus kedatangan pertama sampai Yesus Kristus kedatangan kedua. Mengalir terus menerus. Kita harus tahu cerita ini. Kan kita disuruh ingat zaman dahulu kala Alkitab. Kita disuruh memeteraikan atau ditaruh firman ini di hati dan di pikiran kan. Tapi kalau ceritanya aja kita bingung. Gimana kita bisa taruh dengan baik? Ceritanya harus tahu dengan baik. Makanya Tuhan suruh kita perhatikanlah tahun-tahun silsilah. Tahun-tahun keturunan yang lalu. Ya, jadi dimulai dari Adam sampai Yesus kedatangan pertama, sampai Yesus kedatangan kedua. Kiranya Tuhan ingin kita semua mengetahui ini dengan baik, dengan mulus. 1 Korintus 15 ayat 45 sampai 47. 1 Korintus 15 ayat 45 sampai 47. Dari generasi ke generasi, dari silsilah A ke silsilah berikutnya, ke anak berikutnya, ke keturunan berikutnya, terus diwariskan iman, sampai iman ini diwariskan kepada kita. Kita harus menerima pewarisan iman,
Iman yang Tuhan kerjakan melalui bapak-bapak leluhur yang dicatat dalam silsilah. Kita melupakan silsilah, kita melupakan iman. Iman apa yang dikasih pun kita nggak tahu. Ini harus terus dilanjutkan. Oke? Jadi ini seperti miniatur Alkitab, silsilah ini. Begitu kita pelajari dengan rinci, kita sedang mempelajari Alkitab. Karena tokoh tersebut bukannya hanya sekedar tokoh yang pelajaran sejarah saja, tapi ini tokoh untuk iman kita. A, B, C, D. A menerangkan B, B menerangkan C, C menerangkan D. Kita pelajari itu, yaitu kita sedang pelajari Alkitab. Situasi di zaman itu, apa pesan firman Tuhan, apa kehendak Tuhan, apa janji Tuhan yang masih terus berlaku sampai kita di hari akhir. Lalu yang kedua, di dalam silsilah terkandung iman dan perjanjian kekal Tuhan seperti yang sudah dijelaskan. Ya. Iman timbul dari mendengar firman. Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17. Ya, jadi iman, apa itu iman? Dari firman. Kita dengar firman, kita percaya firman, kita lakukan, hidupi firman, itu adalah iman. Oke. Nah, jadi yang penting iman. Alkitab nggak perlu dipelajari dengan dalam, apalagi perjanjian lama. Nah, itu hati-hati. Nggak ada istilahnya iman, firman. Nggak ada. Iman dan firman adalah satu kesatuan. Contoh, Ibrani pasal 11 adalah pasal iman. Ya. Ibrani pasal 11 dikasih tahu apa itu iman. Iman yang belum dilihat, yang belum terjadi tapi kita percaya. Nah, banyak orang yang mensalahartikan apa itu iman. Ya. Jadi, iman itu kita harus imani apa yang Tuhan janjikan, apa yang Tuhan firmankan melalui Alkitab. Alkitab adalah zaman dahulu. Tapi orang menyalahgunakan iman atau memutarbalikkan iman. Sampai-sampai iman tersebut gak ada hubungannya sama firman Tuhan. Oh Tuhan, aku suka dia gak suka sama aku beriman, aku jamah dia. Supaya engkau mengirim malaikatmu untuk memanah api cinta kepada dirinya sehingga dia bisa tergila-gila dengan aku. Aku imani ini di dalam nama Yesus. Nah, jadi itu apa sih? Apakah itu iman? Iman itu dari firman. Ya. Yang kita dengar, kita percaya, walaupun kita belum melihat wujudnya, kita disuruh percaya firman tersebut. Nah, itu iman. Bukan percaya sesuatu yang kita nggak lihat, yang di luar firman. Bukan yang di luar firman, ya, yang di dalam firman. Yang di dalam koridor firman. Kita percaya sebelum itu terjadi, sebelum ada wujudnya, sebelum kita lihat, itu Ibrani 11 ayat 1. Yang dimaksud dari Ibrani 11 ayat 1. Definisi iman. Nah, lalu ayat berikutnya sampai ayat terakhir, ini memberikan contoh sampai ayat 40, ini memberikan contoh kehidupan iman itu seperti apa. Kehidupan iman dijelaskan contohnya seperti apa dari kisah-kisah bapak-bapak leluhur iman. Makanya kita disuruh membedah silsilah. Bapak-bapak leluhur iman kita bedah, perhatikanlah. Masukin ke laboratorium. Ya kan? Nah, jadi disuruh dikasih tahu bapak-bapak leluhur iman di perjanjian lama ini seperti apa hidupnya. Itulah contoh kehidupan iman yang dijelaskan di Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai ayat 40. Iman ini harus diwariskan dan diteruskan oleh bapak-bapak leluhur kepada generasi berikutnya sampai kepada kita hari ini. Harus terus diwariskan kepada kita. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, ya, harapan firman ya, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, yang firman janjikan, maksudnya itu. Nah, dilanjutkan. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Oleh iman, ya, dikasih ke nenek moyang kita, bapak-bapak leluhur iman, karena atau dengan iman Habel mempersembahkan korban yang lebih baik daripada korban Kain. Nah, jadi apa itu iman? Seperti Habel mempersembahkan korban kepada Tuhan. Itu iman. Itu contoh iman. Karena iman atau dengan iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Karena Allah telah mengangkatnya. Apa itu iman? Kehidupan Henokh.
Yang sampai Tuhan gak mengizinkan Henok mati, tapi masuk ke surga hidup-hidup. Nah itu kehidupan Henok, itu adalah iman. Berarti harus digali dong si Henok. Harus digali dong si Habel. Kenapa persembahan diterima? Ada apa? Kalau kita nggak kembali ke perjanjian lama, kita nggak tahu. Kalau kita nggak bedah dari perjanjian lama, dari bahasa asli Ibrani, kita nggak akan ngerti dengan akurat. Jadi kehidupan Habel, kehidupan Henok, itu adalah kehidupan iman. Ya, Henok sebelum ia terangkat, dia memperoleh kesaksian, dia berkenan kepada Allah. Nah, berkenan itu bagaimana? Harus kita gali. Itulah iman. Dilanjutkan, karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah yang belum kelihatan, taat, mempersiapkan semuanya. Nah, jadi apa itu iman? Kehidupan seperti Nuh, yang menerima petunjuk dari Tuhan, yang melakukan semua petunjuk dari Tuhan. Semuanya dia lakukan. Itu iman. Karena iman, Abraham taat. Karena iman, Sarah. Karena iman, Ishak. Karena iman, Yakub. Karena iman, Yusuf. Itu semua tindakan-tindakan yang dilakukan itu. Iman, 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 iman. Musa, Rahab, Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, sama semua para nabi. Nggak bisa disebutin satu-satu. Itu adalah iman. Makanya kita disuruh perhatikan generasi-generasi di Alkitab yang kita anggap bosan. Taunya kita sedang menerima, mempelajari, dan melakukan firman yang adalah iman. Nah, ini harus terus berlanjut, bukan hanya sampai ke zaman perjanjian lama saja selesai, bukan hanya sampai kepada gereja mula-mula zaman perjanjian baru saja selesai, tapi ini harus berlanjut sampai kepada kita yang hidup di akhir zaman. Mari kita lihat di Ibrani 11 ayat 40, Ibrani 11 ayat 40, dikatakan sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita, tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Nah, tanpa saudara, tanpa teman-teman di sini, bapak-bapak luhur iman tidak bisa menerima kesempurnaan. Ya, sekali lagi, tanpa orang-orang percaya di akhir zaman, yaitu termasuk teman-teman di sini yang luar biasa, mereka tidak bisa, bapak-bapak luhur iman, dari Adam, ya, Habel, Set, Enos, Kenan, terus semuanya nggak akan bisa sampai kepada kesempurnaan. Apa maksudnya? Semua orang percaya di setiap zaman. Ya, zaman tuh ada 3, perjanjian lama, perjanjian baru, akhir zaman. Perjanjian lama, perjanjian baru, akhir zaman. Kita adalah orang percaya yang hidup di akhir zaman. Mereka, Bapak Luhur Iman, kalau nggak hidup di perjanjian lama, perjanjian baru kan. Tapi kita ingat loh, kita juga orang percaya seperti mereka. Harus melanjutkan kehidupan iman ini. Harus menyelesaikan kehidupan iman dengan benar. Barulah yang namanya sempurna, selesai pekerjaan Tuhan. Makanya kalau begitu orang-orang percaya di akhir zaman ini mewarisi iman dengan baik, hidupi iman dengan baik, selesai. Kalau ini belum selesai. Kapan ini selesainya? Di hari akhir. Yang menyelesaikan, yang menerima iman ini harus diteruskan ke generasi sampai generasi terakhir, yaitu generasi teman-teman di sini, para Gen Z. Ya, kita sedang hidup di hari akhir, di mana penggenapan Alkitab tentang akhir zaman ini semakin mendekat, semakin harinya, sampai akhirnya habis dunia ini, kiamat. Ya, ini harus diteruskan sampai generasi kita, umat kudus yang beriman di akhir zaman, yang menyambut kedatangan Yesus yang kedua. Iman harus diteruskan. Nah, baru mereka bisa sempurna, baru pekerjaan Tuhan selesai. Ya, boleh dicatat Lukas 18 ayat 8, Lukas 18 ayat 8, Roma 10 ayat 17, Roma 10 ayat 17. Lukas 18 ayat 8, di situ dikatakan ketika Tuhan datang lagi, Tuhan mencari iman. Apa itu iman? Menerima firman, menghidupi firman. Yang Tuhan anugerahkan dan diteruskan melalui bapak-bapak leluhur iman. Sehingga kita mutlak harus memperhatikan silsilah. Bapak-bapak leluhur iman, kita perhatikan itu. Ya. Kita harus menjadi penerus silsilah kudus. Untuk menyambut kedatangan Yesus yang kembali, harus menjadi penerus silsilah kudus ini. Ya, sebagai referensi,
1 Tesalonika 3 ayat 13, 1 Tesalonika 3 ayat 13, Yudas 1 ayat 14. Yudas 1 ayat 14. Kita harus menjadi orang-orang kudus. Menyambut kedatangan kedua. Penerus silsilah kudus. Apa itu definisi kudus? Tuhan adalah kudus. Firman adalah kudus. Waktu kita hidup dalam firman, di mata Tuhan itulah kehidupan yang kudus. Walaupun orang bilang kita kudus, belum tentu Tuhan bilang kita kudus. Karena kekudusan adalah hanyalah Tuhan, hanyalah firman. Harus ada dalam hidup kita. Nah, ini yang menjadi umat penerus silsilah kudus di akhir zaman. Maka dari itu penting sekali untuk mengingat zaman dahulu kala, memperhatikan tahun-tahun keturunan yang lalu. Hari ini sampai sini, sebentar kita akan diskusi sama-sama bersama grup mentor masing-masing. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang Tuhan ajarkan agar kami lakukan sebagai umat kudus di akhir zaman ini, bagaikan 144.000 rohani yang menyanyikan nyanyian Musa untuk mengingat zaman dahulu kala dan memperhatikan tahun-tahun keturunan di Alkitab yang lalu. Tolong Bapak, agar melalui ini hidup kami berubah total. Hidup kami dapat dituntun sepenuhnya oleh firman Tuhan. Biarlah Bapak, silsilah iman dapat terus diwariskan kepada kami, sehingga kami menjadi umat kudus di akhir zaman. Silsilah kudus yang meneruskan dan mewariskan. Dan di zaman kami, Tuhan hendak menyempurnakan pekerjaan-Mu ya Bapa. Kiranya kami semua masuk ke dalam silsilah kudus ini ya Bapa. Tolong Bapak berkati aktivitas kami, sekolah, keseharian kami, pelajaran kami, rumah tangga, keluarga yang Kau anugerahkan kepada kami. Ada begitu banyak Bapak permasalahan, halangan, rintangan, kegelapan. Tapi kami percaya semua kegelapan, permasalahan apapun, semua sakit, penyakit apapun sudah ditanggung Tuhan di kayu salib. Kiranya Bapak kami dapat mempercayakan ini semua kepada Tuhan. Tidak mengkhawatirkan, tapi kami mau mendoakan ini. Kami mau serahkan penuh kepada Tuhan. Dan kami mau mengkhawatirkan apa yang harus kami khawatirkan, yaitu kami harus sungguh-sungguh dituntun oleh Tuhan. Kami harus sungguh-sungguh dituntun oleh firman Tuhan. Kiranya fokus pikiran hati kami dapat terpusat kepada ini ya Bapak. Sehingga kami menjadi orang-orang yang sudah menerima keselamatan dan menjalankan keselamatan ini dengan takut dan gemetar. Dengan takut gemetar kepada Tuhan yang adalah firman Tuhan. Kiranya ini menjadi kehidupan kami. Kiranya ini menjadi harapan kami ya Bapak. Tolong berkati kedua orang tua kami, keluarga besar kami ya Bapak. Agar kami dapat menerima berkat rohani dan jasmani yang besar yang Kau sedang kerjakan di hari akhir ini. Tolong Bapak sertai dalam setiap sesi sharing ini. Kiranya Bapak kami dapat semakin bertumbuh imannya melalui ini, saling mendoakan, saling menguatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita